Begitu 9 pendeta diketemukan bareng satu tempat, mereka kaget. Mereka tanya, bagaimana istrimu? Bagaimana anak-anak? Sejak kapan kamu di sini? Kenapa kamu bisa di sini? Gak ada marah sama sekali. Mereka sedang berpelukan, mereka menangis. Kenapa kamu di sini? Heran. Lalu ditanya, kenapa kalian bisa begini? Karena ayat ini yang dipakai mereka. Karena kami percaya saudara kami tidak sejahat itu. Kami sudah memikirkan yang baik untuk saudara kami. Malu KGBI. Seperti contoh itu saudara. Saya berubah total sejak hari itu sampai hari. Maka itu kalau ada orang memfitnah saya, ada orang ngatai saya, ada orang SMS segala macam. Ini 2 minggu ini tersebar SMS di Nabire. Di antara guru-guru, orang ini pakai nomor ganti-ganti, tapi isi SMS-nya sama. Jelek-jelekan saya luar, kata-katanya jahat sekali. Dibilang saya ini penipu, walaupun di Nabire nggak ada surat satupun, surat tanah atas nama Daniel, tapi orang begini segala macam. Bayangkan, di situ rekan-rekan guru belajar. Saya nggak bereaksi sama sekali. Saya nggak mau nanggapi sama sekali. Sampai yang lain coba telepon, jangan, saya bilang, nggak usah ditelepon. Untuk apa? Secara hukum, ya dalam hukum ini, surat kaleng itu nggak perlu ditanggapi. Gobloknya sendiri kalau nggak surat kaleng. Nah, SMS tanpa nama kan sama-sama surat kaleng juga. Ada beberapa rekan guru tuh marah. Ada yang curiga, ini pasti itu, ini pasti itu. Nah, dari 6 guru itu mencurigai satu orang yang sama. Saya bilang stop dalam nama Yesus. Jangan kamu nuduh orang kalau nggak tahu betul. Saya bilang nggak usah diurus hal seperti itu. Wah, tapi ini keterlaluan. Ini jahat sekali. Cara belajar untuk tetap jadi Kristen dalam kondisi apapun juga. Amin. Jangan kita terpengaruh apa kata orang. Belajar dari 9 pendeta di Rusia itu. Saya kagum betul masih hidup seperti itu. Nah, jadi sampai kapanpun juga biar kita tetap jadi Kristen. Amin. Dalam keadaan apapun juga. Dan itulah hidup Yusuf yang jadi berkat luar biasa. Kalau ini terjadi, dunia akan melihat Yesus. Dunia akan melihat Yesus. Amin. Bagian terakhir. Dari tadi kesaksiannya soal sakit. Terus saya itu mikir, saudara, kalau kita mau hidup seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan tetap sehat. Percayalah itu. Nah, sama prinsipnya, tetaplah jadi Kristen di dalam kondisi apapun juga. Kenapa tadi dokter menyarankan untuk tenang, untuk gak usah mikir? Saya kagum pada kesaksian dokter itu bisa berkata seperti itu. Ayo kita baca 2 ayat yang paling indah dalam Alkitab untuk membuat kita itu tetap sehat. Pertama, kita sudah hafal ayatnya, Amsal 22:17. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa, hati yang gembira. Nah, itu nggak usah dibaca, kita semua sudah hafal. Saya tidak tahu apakah saudara pernah meneliti. Saya suka meneliti itu. Ya, menelitinya itu terlambat. Waktu saya masih SD, masih SMP, itu saya tuh sering lihat orang gila. Ya, sebagai anak kecil. Saya perhatikan sampai saya sudah SMA, orang gila itu masih ada. Nah, padahal hidupnya seperti itu, nggak mandi, nggak gosok gigi, makannya di sampah sembarangan, kok aja ngungun? Betul nggak? Kenapa sehat tetap? Nah, ternyata ini ayatnya. Orang gila itu nggak pernah punya pikiran apa-apa. Kata, gila kamu gila. Begitu aja sudah dia. Betul nggak? Orang gila itu nggak pusing dengan lingkungannya. Betul? Mereka ada yang telanjang bulat, jalan-jalan gitu, suwek saja santai. Nah, ternyata betul, orang yang nggak punya beban pikiran itu lebih sehat hidupnya, saudara. Tapi jangan sampai untuk gila untuk sehat gila dulu, jangan gitu loh ya. Tapi betul ayat itu yang gembira adalah obat. Kenapa semua dokter menasihati
Kalau ada orang sakit, wah jangan stres lah. Kenapa ada kata itu? Ya karena beban kita buat sendiri. Oke? Nah, kita lanjutkan. Di dalam ilmu jiwa, saudara, itu hubungannya dekat sekali dengan ilmu kesehatan. Di dalam darah kita itu ada satu cairan namanya adrenalin. Ya. Nah, adrenalin ini ada aromanya. Tapi tidak ada manusia manapun bisa mencium aroma itu kecuali anjing dengan angsa. Hebat sekali Tuhan ciptakan. Coba belajar ini ya. Maka itu kenapa sampai hari ini di dunia untuk menjaga keamanan di samping satpam pasti pakai anjing dan angsa. Nah, di antara anjing dengan angsa lebih peka penciumannya. Maka itu di zaman perang, di pabrik-pabrik besar pasti ada angsa di halamannya. Kenapa? Saudara, tidak ada maling sepintar-pintarnya maling ketika dia mau maling itu nggak tegang. Betul tidak? Dia pasti tegang karena dia mau mencuri. Nah, waktu tegang itu adrenalin itu keluar. Maka itu kenapa anjing bisa tahu dia itu takut, orang itu takut atau tidak. Betul tidak, saudara? Nah, kenapa kalau ada orang takut anjing, anjingnya makin ganas? Karena orang takut itu adrenalinnya keluar. Hebat sekali itu anjing. Nah, takut dan tegang itu membuat orang itu sakit karena dia tegang. Itu adrenalin yang negatif itu membuat orang bisa stres, saudara. Hanya anjing dan angsa yang bisa mencium. Begitu juga kalau saudara punya anjing, kenapa dia tahu kapan saudara marah dan kapan saudara tidak marah? Begitu saudara marah, walaupun gak marah pada anjing itu, marah pada orang lain, anjing itu gak akan dekat saudara. Dia pasti menjauh. Iya, karena takut dendam. Dia tahu itu luar biasa, adrenalin itu luar biasa. Nah, orang yang adrenalinnya tidak sering-sering keluar di dalam darahnya, itu orang sehat. Karena adrenalin itu bisa merusak semuanya. Hebat sekali, bukan? Hati yang gembira adalah obat itu. Maka itu kalau bangun pagi jangan mikir besok bagaimana ya, anak ini jadi apa ya. Gak usah khawatir. Relax, untuk apa itu relax. Ya, belajarlah untuk tenang betul. Maka itu kenapa di Alkitab dikatakan jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Betul nggak? Ada yang pernah menghitung? Ternyata kata jangan takut itu ada 365 kali diucapkan. Berarti setahun genap satu hari satu. Jangan takut setiap hari. Dan tiap kali Papa bertemu kita, dia pasti ngomong jangan takut. Dari saat pertama. Ya sudah, kita hidup itu percaya. Sama prinsipnya tadi, kekhawatiran yang kita kembangkan pakai vermipan itu jadi jahat sekali itu. Kalimat atau kata jangan-jangan, hati-hati. Kata jangan-jangan, jangan keluar dari pikiran kita, dari hati kita, dari mulut kita. Betul? Kenapa tidak boleh? Karena kata jangan-jangan menunjukkan apa? Kekhawatiran. Aduh, besok bagaimana? Jangan-jangan. Oke, ayat kedua. Yohanes 7 ayat 23. Ya. Literalnya bacakan. Karena mengampuni untuk apa yang berbuat, tapi akibatnya tidak. Terus belum selesai. Yohanes 7. Oh, baca berapa? Yohanes 7 23. Iya, ada yang literal baca begitu aja. Sekiranya seseorang menerima sunat pada hari Sabat, yang karenanya Taurat Musa tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku karena aku membuat seseorang kuli seutuhnya pada hari Sabat? Ya. Saudara perhatikan firman ini. Gak salah itu. Enggak literal, itu bukan kitab